Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, serta pemirsa semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 5. Baik, pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3. Soal yang pertama, sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman kondisi ekonomi di masyarakat adalah A. Memilih-milih dalam berteman, B. Mengejek teman yang kurang mampu, C. Menjauhi teman yang kurang mampu, D. Saling menghargai satu sama lain. Jawaban yang tepat adalah D, ya. Sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman kondisi ekonomi di masyarakat adalah saling menghargai satu sama lain. Jawaban A dan A, B, C kurang tepat. Baik, soal selanjutnya. Contoh manfaat keberagaman ekonomi adalah A. Arus barang jasa tidak bisa dibendung, B. Menciptakan sikap saling menjatuhkan, C. Terpenuhinya kebutuhan barang jasa, D. Menimbulkan persaingan usaha. Yang tepat adalah C. Terpenuhinya kebutuhan barang jasa. Contoh manfaat keberagaman ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Baik, kita ke soal berikutnya. Yang merupakan keberagaman mata pencaharian adalah A. Ayah Rini bekerja sebagai guru, sedangkan ayah Samsul bekerja sebagai pedagang. Ayah Rini berprofesi atau bermata pencaharian sebagai guru, sedangkan ayah Samsul memiliki mata pencaharian pedagang. Ataukah B. Aminah tinggal di desa, sedangkan Ratna tinggal di kota. Ini ke tempat tinggal ya, berarti ya. C. Bu Minarti beragama Kristen, sedangkan Bu Aisyah beragama Islam. Berarti ini adalah keberagaman agama. D. Hendro berasal dari suku Jawa, sedangkan Togar berasal dari suku Batak. Ini adalah keberagaman suku ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Ayah Rini bekerja sebagai guru, sedangkan ayah Samsul bekerja sebagai pedagang. Berarti untuk jawaban A ini sudah menggambarkan keberagaman mata pencaharian, di mana salah satunya adalah guru dan satunya lagi adalah pedagang. Baik, kita ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Besar hati, 2. Menghargai, 3. Sabar, 4. Toleransi. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi di lingkungan masyarakat ditunjuk pada nomor. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Ya. Besar hati? Tidak tentunya. 2. Menghargai? Iya. Berarti 2 masuk. Kemudian 3. Sabar. 4. Toleransi. Yang paling tepat adalah menghargai dan toleransi. Jadi jawabnya adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah D. Ya, kita harus menghargai dan saling menghormati atau toleransi. Menghormati, menghargai itu namanya adalah toleransi. 2 dan 4. Semboyan yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia ke dalam satu kesatuan adalah semboyan yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia ke dalam satu kesatuan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, tapi memiliki satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan isian. Perbedaan bahasa dapat disatukan dengan adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Baik, selanjutnya, menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan sikap. Menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan sikap. Kata kuncinya adalah menghargai perbedaan. Disebut dengan toleransi. Saling menghargai
Saling menghormati dalam perbedaan disebut juga dengan toleransi. Soal berikutnya, sebutkan 3 contoh usaha yang ada di masyarakat. Sebutkan 3 contoh usaha yang ada di masyarakat. Banyak sekali ya, kita disuruh menyebutkan 3 saja. Toko kelontong, toko bangunan, toko alat-alat listrik, salon, bengkel, warung makan, rental mobil, dan lain-lain. Pastinya anak-anakku bisa ya untuk menyebutkan. Kita disuruh menyebutkan 3 saja. Ini ada banyak sekali ya. Soal selanjutnya, tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu usaha. Tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu usaha. Kita jawab, faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu usaha adalah lokasi yang strategis, usaha yang dipilih, dan ketekunan menjalankan usaha. Jadi kita sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu usaha, yaitu lokasi yang strategis, usaha yang dipilih, kemudian ketekunan menjalankan usaha. Lokasi harus bagus, kemudian usahanya juga harus mendukung, kemudian harus tekun ya, jangan mudah putus asa. Baik. Nah, itu tadi adalah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya kita akan membahas soal bahasa Indonesia KD 3.6. Soal yang pertama, identifikasi formulir harus dilakukan pada apakah halaman depan saja, halaman penting saja, halaman sebaliknya, atau semua halaman. Ya, jadi identifikasi formulir harus dilakukan pada semua halaman. Jadi tidak hanya beberapa halaman, tapi semua halaman. Baik, soal selanjutnya. Daftar riwayat hidup dipergunakan untuk A. Melamar pekerjaan, B. Mengetahui identitas siswa, C. Membuat KTP, D. Membuat SIM C. Daftar riwayat hidup dipergunakan untuk melamar pekerjaan. Identitas siswa tidak perlu ya menggunakan riwayat hidup, KTP pun juga tidak, dan membuat SIM C tidak ya. Biasanya hanya formulir saja untuk KTP, SIM C, dan identitas siswa. Untuk riwayat hidup itu digunakan untuk melamar pekerjaan. Baik, soal selanjutnya. Nah, dalam soal ini disajikan beberapa data ya. Data ada Jalan Wahidah Simblora, itu berarti tempat tinggal. Kemudian Islam itu agama. Kemudian SMK itu adalah lulusannya atau pendidikannya. Kemudian Ahmad Baharudin berarti itu nama. Kemudian laki-laki itu berarti jenis kelamin. Kemudian Blora 24 April 1985 itu berarti adalah tempat tanggal lahir. Nah, pengisian kartu tanda penduduk yang benar adalah, nah pastinya ketika KTP itu yang pertama adalah nama ya, berarti 4. Jadi pilihan semua pilihan betul, berarti A sampai D betul ya. Kemudian setelah nama itu pasti adalah tempat tanggal lahir 6. 4, 6. Kemudian setelah itu adalah jenis kelamin 5. Kemudian setelah itu adalah pendidikan, setelah itu adalah agama, setelah itu adalah tempat tinggal. Jadi yang sesuai dengan pengisian kartu tanda penduduk yang benar adalah 4, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, jawabnya adalah B. Selanjutnya, pengisian formulir ujian nasional menggunakan A. Ballpoint, B. Krayon, C. Pensil 2B, D. Pensil 2H. Ya, formulir ujian nasional biasanya menggunakan A. Pensil 2B. Oke, setiap kali ujian pasti yang dipersiapkan adalah pensil 2B ya. Selanjutnya, formulir Wesel Post digunakan untuk mengirim uang ya.
Dulu ketika belum ada transfer rekening, belum adanya ATM, biasanya menggunakan Wesel Pos untuk mengirimkan uang ya. Jadi formulir Wesel Pos digunakan untuk mengirim uang. Untuk saat ini jarang ya menggunakan Wesel Pos, biasanya langsung transfer ya lewat ATM atau langsung ke banknya seperti itu. Tapi juga masih ada ya ini Wesel Pos. Salah satu tujuan mengisi formulir adalah untuk mengetahui data seseorang. Untuk menjadi anggota perpustakaan sekolah, kita harus mengisi formulir. Ya, jawabnya adalah formulir. Sebutkan 3 jenis formulir. A. Formulir pendaftaran anggota perpustakaan. B. Formulir Wesel Pos. C. Formulir kartu pos. D. Formulir pendaftaran les. E. Formulir daftar riwayat hidup. F. Formulir slip tabungan. G. Formulir anggota Karang Taruna. Ya, 3 jenis formulir ini kita sebutkan ada 7. Nah, silahkan nanti ketika ada soal seperti ini bisa dipilih ya 3 jenis formulir. Ada formulir pendaftaran anggota perpustakaan, ada formulir Wesel Pos, formulir kartu pos, formulir pendaftaran les, formulir daftar riwayat hidup, formulir slip tabungan, formulir anggota Karang Taruna. Nah, baik, kita ke soal berikutnya. Sebutkan 3 data yang terdapat pada formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Kira-kira apa ya 3 data yang terdapat pada formulir pendaftaran anggota perpustakaan? Ya, ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, itu pasti jenis kelamin, kelas, agama, dan alamat. Ya, pasti ada itu ya. Nah, itu tadi adalah bahasa Indonesia. Kita akan menuju ke muatan pelajaran IPA KD 3.5. Soal yang pertama, daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut apakah A. Medan, B. Gaya, C. Kutub, D. Wilayah. Jawabannya adalah medan magnet. Jadi daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Pertanyaan berikutnya atau soal berikutnya. Perhatikan gambar. Sifat magnet yang tarik-menarik ditujukan gambar. Dalam gambar 1 itu ada 2 magnet yang senama ya atau sama kutubnya O didekatkan dengan O. Kita ingat sifat O kalau didekatkan dengan O atau senama itu kalau didekatkan itu pasti tolak menolak. Kemudian yang gambar kedua S didekatkan dengan O karena berbeda ya atau tidak senama maka akan tarik menarik. 3 itu adalah S dengan S itu adalah tolak menolak atau sejenis kan dia senama jadi dia akan tolak menolak. 4 itu U dengan S berarti dia tidak senama atau berbeda maka dia akan tarik menarik sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi jawabnya adalah C. Baik, paham ya? Ingat prinsipnya adalah ketika 2 kutub magnet yang senama didekatkan itu akan tolak menolak. Kalau dia berbeda atau tidak senama, dia akan tarik menarik. Oke, selanjutnya. Alat yang digunakan untuk menunjukkan arah utara bumi disebut. Alat yang digunakan untuk menunjukkan arah utara bumi disebut. Apakah jam, kompas, mikrofon, atau regulator? Ya, jam itu waktu ya. Yang lebih tepat adalah kompas. Kalau mikrofon itu untuk memperkeras suara, regulator itu untuk mengatur ya, regulator. Jadi jawabnya adalah kompas. Alat yang digunakan untuk menunjukkan arah utara bumi disebut kompas ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui arah supaya tidak tersesat seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Pembuatan magnet tersebut dengan menggunakan cara itu adalah ada gambar ya dengan cara didekatkan. Apa ya? Kira-kira itu ada
besi kemudian didekatkan dengan magnet, dan besi itu ternyata bisa mempunyai kandungan magnet, terbukti dengan paku yang menempel pada besi tersebut. Berarti besi tersebut sudah memiliki magnet, ya. Apakah dengan arus listrik, elektromagnetik, gosokan, atau induksi, ya. Dengan cara tersebut atau didekatkan itu adalah induksi. Jadi jawabannya adalah D, induksi. Pada gambar tersebut menggunakan cara induksi. Selanjutnya, ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat dinamakan kutub magnet. Jelas ya? Ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat dinamakan kutub magnet. Selanjutnya, salah satu contoh magnet alam adalah gravitasi bumi, ya. Gravitasi bumi adalah salah satu contoh magnet alam. Selanjutnya, setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub titik-titik dan kutub titik-titik. Sangat jelas dan sangat mudah ya soal ini. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasanya dilambangkan dengan S, sedangkan kutub selatan dilambangkan dengan S. Kemudian soal selanjutnya, ada beberapa bentuk magnet. Sebutkan 3 saja ya. Kita sebutkan saja, ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet landam atau tapal kuda, magnet U, dan magnet lingkaran. Silahkan kalian catat. Nah, nanti ketika ada pertanyaan seperti ini, sebutkan 3, berarti tinggal menyebutkan saja 3 ya. Soal selanjutnya, sebutkan 3 sifat-sifat magnet. Ada memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, kemudian kutub yang senama akan tolak-menolak. Ada lagi, kutub yang tidak senama atau berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Karena kita disuruh menyebutkan 3, bisa disebutkan seperti yang saya contohkan. Ya, baik, kita akan membahas muatan pelajaran IPS KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, organisasi perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan? Sangat mudah pastinya ya, apakah AFTA, APEC, ASEAN, atau OPEC? Perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan ASEAN. Oke, soal berikutnya. Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games tahun 2019 akan berlangsung di negara. Nah, 2019 itu kemarin ya, tahun kemarin 2019 kan sudah berlangsung ya. Berlangsung di negara mana kira-kira? Itu di negara yang beribu kota di Manila. Apakah Filipina, Indonesia, Kamboja, atau Malaysia? Lah, Filipina ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Organisasi ASEAN didirikan di negara Bangkok pada Organisasi ASEAN didirikan di negara Bangkok pada tanggal 28 Oktober 1928. 17 Agustus 1945. Kalau 28 Oktober 1928 itu adalah peristiwa apa? Sumpah Pemuda ya. 17 Agustus 1945 itu adalah peristiwa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Dan 10 November 1945 itu adalah Hari Pahlawan ya. Jadi jawab yang tepat adalah 8 Agustus 1967. Jawabannya adalah D. Oke, cukup jelas. Soal berikutnya. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik keamanan dibuktikan dengan adanya, apakah SEA Games? Tadi jelas ya, SEA Games itu adalah pesta olahraga. So fun? Iya, jawabnya adalah so fun ya. Saya ulangi lagi, kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik keamanan dibuktikan dengan adanya. SEA Games itu olahraga. So fun ya, itu adalah bebas nuklir ya, yang damai, bebas nuklir. CEE adalah zona ekonomi eksklusif. PTA bukan ya, jadi jawabnya adalah so fun. Soal selanjutnya.
AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ASEAN Free Trade, ya, Free Trade atau perdagangan bebas, ya. Jadi jawabnya adalah ekonomi, ya, karena perdagangan bebas itu masuknya ke ekonomi. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya perhatikan gambar foto di samping. Pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Beliau bernama, jelas sangat mudah sekali ya, adalah Adam Malik, adalah orang atau wakil, ya, wakil dari Indonesia dalam pembentukan ASEAN. Sungai terbesar di Kalimantan Timur yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia yaitu, ya, sungai terbesar di Kaltim adalah Sungai Mahakam, ya, tuh di Kalimantan Timur, ya. Sungai ini sangat besar sekali. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan impor? Jelaskan, ya, kita jelaskan. Impor adalah tindakan atau kegiatan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri, atau bisa juga dengan kata lain seperti ini, ya. Impor adalah kegiatan untuk mendatangkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Seperti itu juga boleh, ya. Contohnya Indonesia mengimpor barang-barang elektronik dari Cina, ya, HP dari Cina, kemudian laptop dari Korea atau Jepang, kemudian mendatangkan mobil, mendatangkan sepeda motor, ya, mesin-mesin dari Jepang, itu juga merupakan impor. Baik, sebutkan 3 komoditas ekspor hasil perkebunan Indonesia, ya. Indonesia tentunya akan kaya ya dengan komoditas perkebunan. Kira-kira apa saja? Ya, komoditas perkebunan, rotan, kopi, lada putih, teh, coklat, karet, ya. Kemudian ada kelapa sawit, ya. Itu banyak sekali, ya. Kalian diminta untuk menyebutkan 3 saja, ya. Baik, kita akan menuju ke muatan pembelajaran selanjutnya yaitu SPDP KD 3.1. Seni berupa gambar reklame yang berisi ajakan, anjuran, lantaran, dan peringatan disebut poster, ya, cukup mudah. Baik, selanjutnya reklame yang terdapat di majalah atau surat kabar disebut poster. Jawabannya cukup mudah, ya. Perhatikan gambar. Lambang tersebut termasuk reklame jenis, ini adalah lambang PBB, ya. Apakah selebaran, apakah spanduk, apakah logo, atau baliho, ya. Yang lebih tepat adalah logo. Oke. Poster yang mempublikasikan kegiatan atau berlangsungnya suatu acara disebut poster. Poster yang mempublikasikan kegiatan. Kata kuncinya adalah kegiatan. Berarti adalah pendidikan, niaga, karya seni, atau kegiatan. Kata kuncinya jelas, ya, kegiatan. Baik, kita ke soal berikutnya. Booklet digunakan sebagai media promosi, ya. Booklet itu untuk mempromosikan barang atau produk-produk itu, ya. Penjual sate menggunakan lonceng kecil, termasuk jenis reklame. Menggunakan lonceng, ya, penjual sate itu tradisional, ya, itu juga termasuk dalam jenis reklame, namun masih tradisional. Supaya banyak dilihat orang, reklame harus dibuat dengan menarik, ya. Menarik. Ketika kita buat reklame yang menarik, pasti banyak orang yang melihat reklame. Apa yang dimaksud dengan banner, ya? Apa yang dimaksud dengan banner? Oke, banner adalah reklame dalam bentuk kotak yang dipasang menggunakan penyangga, ya. Apa yang dimaksud dengan banner? Banner adalah reklame dalam bentuk kotak yang dipasang menggunakan penyangga. Baik, itu tadi adalah pembahasan contoh soal dan pembahasan tema 5. Dan nantikan untuk pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Demikian dari SC Channel. Sekian, tetap semangat dan tetap belajar untuk
kesuksesan penilaian akhir semester 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.